dari pembicara kita. Nah, yang pertama ada Ibu Dr. Anggun Fitrian Isnawati ST MN. Di sini saya akan membacakan singkat saja ya, nanti teman-teman bisa lihat background atau kurikulum vitae dari pembicara kita. Ini ada beliau sebagai lecturer bidang teknik telekomunikasi, kemudian beliau menjabat sebagai dekan Fakultas Teknologi Telekomunikasi dan Elektro, beralamatkan Jalan Pembina 1, nomor Pembina I, nomor 10, Purwokerto. Email Bu Anggun @itatelkom-pwt.ac.id. Kemudian beliau juga fokus di bidang ilmu wireless communication, power control, cognitive radio, channel estimation, game theory, analog and digital communication. Beliau juga masuk dalam keanggotaan profesi IEEE Indonesia Session and Forte. Ya, ini bisa dibaca ya, karena waktu kita singkat, mungkin bisa dilihat Bapak Ibu sekalian. Ini ya background dari Ibu Anggun, materi pertama kita. Materi kedua, Mas. Oh ya, maaf, materi kedua. Ya, S1, kemudian S2, S3-nya di sini. Oke, ini publikasi jurnal internasional yang pernah Ibu Anggun ini ya submit begitu. Bisa dilihat, mungkin ini kalau dibaca terlalu panjang. Oke, silakan bisa dilihat teksnya, dibaca. Di sini cukup panjang ya, jadi saya tidak bacakan gitu. Oke, terus ada publikasi seminar internasional, ada ini ya, International Conference on Information Technology and Electrical Engineering dari tahun 2011, kemudian 2014, ya 2015, 2016 sampai dengan 2000, masih panjang ya, 2020. Ya, ini pengalaman reviewer. Ada International Journal, PLOS 1, United Kingdom, jurnal terakreditasi S2 di UGM, dan lain-lain sampai bawah gitu. Monggo bisa dibaca. Kemudian ya mungkin singkatnya begitu ya, karena waktu kita terbatas. Yang kedua, saya bacakan pemateri pertama ya. Nah, ini Bapak Alvin Hikmatur Rahman. Beliau dulunya itu sebagai Warek 1 ya, dulunya di IT Telkom Purwokerto. Nah, ini bisa dilihat lengkapnya. Nama Alvin Hikmatur Rahman, STMT, alamat di Purwokerto, email alvin@ittelkom-pwt.ac.id, Facebook bisa di-add, monggo, ini websitenya, kemudian ada LinkedIn, bisa dikepoin begitu ya. Ini pendidikan formal beliau dari tahun 2018 di UI ya, sebagai Electrical Engineering atau Teknik Elektro. Kemudian ada 2009 sampai 2011, kemudian ada dari di bawah ya, dari 1985 sampai 2018. Ya, ini riwayat pendidikan beliau, kemudian ada pengalaman kerja. Ini dari 2002 sampai 2003 itu beliau pernah di PT Indosat Batam, kemudian ada di PT Infocom Transmedia Utama Samsung sebagai RF Engineer. Kemudian sampai beliau mengajar di di IT Telkom Purwokerto. Kemudian di 2019 sebagai asesor kompetensi telekomunikasi seluler yang terbaru. Baik, lanjut. Ini untuk komunikasi seluler.
ada uji kompetensi skema rekayasa, kemudian ada 2 uji kompetensi skema traffic engineering, uji kompetensi skema drive test, kemudian uji kompetensi skema RF planner di LSP TDI. Lanjut, ini sebagai tenaga ahli di Kementerian Republik Indonesia sebagai perencanaan jaringan seluler 3T dengan teknik Electro University Indonesia atau UI. Kemudian ada kajian infrastruktur digital nasional 2019. Gitu. Mungkin bisa dibaca. Oke, lanjut. Penelitian beliau terindeks Google Scholar. Kemudian juga terindeks Scopus. Bisa dicek linknya di sini ya. Bisa dicek kalau penasaran seperti apa bentuk penelitiannya. Kemudian, ini buku-buku dari beliau yang sangat terkenal begitu ya di dunia pertelekomunikasian. Ada Forge Handbook edisi 1, kemudian Forge Handbook edisi 2, dan kemudian ada ini ya, perencanaan jaringan gelombang mikro menggunakan PETLOS 5. Ya, itu untuk CV atau background singkat daripada pemateri-pemateri kita. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke pemateri 1. Saya ucapkan selamat datang buat peserta sekalian. Silakan diperhatikan dengan seksama, dimatikan semua mic-nya, kemudian video dimatikan, sehingga nanti bisa berjalan dengan hikmat. Saya persilakan pada Bapak Alvin Hikmatur Rahman sebagai pemateri 1, dipersilahkan. Terima kasih Mas Samsan. Ini saya sudah bisa share screen ya, Mas? Sudah, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, saya cek sound dulu, Mas Samsan. Suara saya oke ya? Jelas, Pak, jelas. Iya, oke. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya pada hari ini. Sesuai dengan yang diinformasikan di brosur bahwa hari ini ada 2 pembicara. Yang pertama adalah saya, Alvin Hikmatur Rahman. Setelah itu adalah Ibu Dr. Anggun Fitriani Isnawati. Sesuai dengan judulnya yaitu Business Opportunities in 5G Communication. Di sesi saya mengenalkan tentang 5G Introduction sehingga tidak terlalu dalam di 5G Introduction. Kita mulai dengan slide yang pertama. Oke. Nah, kita ketahui bersama ini evolusi dari 1G sampai 5G itu seperti apa sih? Nah, kita dimulai dengan generasi pertama. Generasi pertama ini saya juga tidak mengalami generasi pertama ini. 1980, sekitar ituan lah. Ini hanya untuk di voice saja. Kemudian menginjak ke tahun 90 kita mengenal dengan 2G. Sampai sekarang pun rekan-rekan masih pegang 2G. Jadi di dalam satu handset ada 4G, 3G, ada 2G. Di situ ada voice juga ditambah dengan message SMS waktu itu. Kemudian ada basic data service waktu itu ada zamannya CPRS ya. Kemudian ada zamannya Edge seperti itu. Dan kecepatan yang hanya sekitar 9,6 kbps. Kalau kita bayangkan sekarang dan kecepatannya yang 4G bisa sampai 100 mega ya 2G itu digunakan untuk orang-orang yang bersabar. 3G, nah 3G tahun 2000. Kalau kita lihat bersama dari tahun 80, 90, 2000 itu berarti perkembangan teknologi seluler setiap 10 tahun berkembang. Sehingga di tahun 2000 kita mengenal adanya 3G dengan mobile broadband introduction untuk smartphone dan sebagainya. Sudah mulai ada video call tetapi belum serame sekarang waktu zamannya 4G. Kemudian tahun 2010-an itu ada zamannya 4G yang kita alami bersama
dengan yang kita alami bisa browsing lebih cepat, bisa download lebih cepat, dan aplikasi-aplikasi yang lainnya dengan Android dan iPhone-nya di dalamnya. Nah, di tahun 2020 lah di sini ada 5G. Kalau kita lihat di rilisnya, nanti yang kita lihat bersama rilis berapa 5G akan muncul di situ. Nah, 5G itu apa saja sih kegunaannya? Kalau kita lihat bersama di 4G, 3G itu kan arahnya ke kecepatan data. Tetapi di 5G tidak hanya kecepatan data saja yang dimunculkan. Apa saja nantinya yang akan digunakan skenario-nya kita lihat bersama. Nah, ini adalah timeline dari 5G. Kapan 5G muncul? Kalau kita lihat bersama di tahun 2016, di sini ada rilis 14. Rilis 14 ini ya masih masih di 4G LTE Advanced. Kemudian keluarlah rilis 15 fase 5G fase 1-nya. Nah, di situ kita mengenal ada istilah 5G dengan non-standalone dan standalone. Apa itu? Nah, nanti akan kita bahas di arsitektur jaringan 5G. Skenario apa saja yang dimunculkan di fase rilis 15 ini, yaitu untuk eMBB, Enhanced Mobile Broadband, dan Low Latency Communication. Ini di rilis 15. Kemudian tahun 2018 ke sana keluarlah rilis 16 5G fase 2. Di sini sudah ada MMTC use case, Massive Machine Type Communication. Nah, ini seperti IoT, tapi masif jumlahnya lebih banyak. Kemudian tahun 2020 inilah deployment untuk 5G New Radio. Nah, ini sudah ada beberapa negara yang sudah membangun 5G-nya di negara masing-masing. Nah, ini yang di halaman terakhir nanti akan saya jelaskan negara apa saja yang sudah membangun 5G-nya. Kalau Indonesia sudah trial. Nah, nanti trial apa saja yang sudah dilakukan di Indonesia nanti di halaman terakhir akan kita diskusikan bersama-sama. Oke. Selanjutnya di sini usage skenario penggunaan dari 5G. Kalau kita lihat bersama, ini ada segitiga penggunaan. Segitiga penggunaan ini apa maksudnya? Nah, ini kalau kita lihat 5G, kalau kita belajar 5G pasti akan melihat ini. Yang pertama adalah Enhanced Mobile Broadband. Ini seperti 4G yang ada di kita di sini. Cuma bedanya dari sisi bandwidth-nya itu lebih lebih lebar. Lebih lebar. Sebentar. Mas Zamzam, apakah ini sudah direkam? Sudah, Pak, sudah oleh host. Sudah direkam oleh host. Oke. Lupa. Oke, sudah direkam. Enhanced Mobile Broadband. Enhanced Mobile Broadband di sini kalau kita lihat ada beberapa contoh. Intinya di situ bisa melakukan download dan upload dengan kecepatan dengan data rate yang sangat tinggi. Nanti ada di bagian tersendiri. Di sini ada sampel-sampelnya. Kemudian sisi yang lain, di sudut yang lain ini ada Massive Machine Type Communication. Artinya apa? Massive Type Communication ini pembangunan atau deployment IoT dengan jumlah yang sangat banyak. Ini ada smart city, smart home, dan sebagainya. Ada smart building, dan seterusnya. Kemudian, di skenario yang lainnya, di sini ada ultra reliable and low latency communication. Ini ada telemedicine, kemudian ada autonomous vehicle, dan seterusnya. Jadi, tidak hanya teknologi untuk cepat-cepatan download saja, tetapi ada yang lainnya dari yang machine type communication dan ultra reliable and low latency communication. Seperti itu. Inilah 5G usage skenario yang akan dipraktekkan atau dideploy oleh masing-masing operator di seluruh dunia. Jadi kita
melihat IMBB. IMBB apa saja sih di dalamnya? Di dalamnya ada 3D Video Telepresence. Kalau kemarin ada uji coba di 5G di Surabaya, di ITS, Anda bisa melihat ada hologram ya. Nah, ini salah satunya. Video streaming ini hampir sama dengan 4G, cuma lebih cepat lagi. Kemudian ada misalnya di sebuah stadion, di situ kita ingin melihat reality dan sebagainya. Ada juga. Ini virtual reality. Kemudian contoh lagi yang lainnya adalah di low latency. Nah, ini autonomous vehicle. Ini juga sebenarnya sudah pernah dicoba di Indonesia pada waktu Asian Games, tapi memang baru satu mobil saja. Kalau ini dicoba di Indonesia dengan kepadatan trafik yang sangat tinggi, sepertinya belum diuji coba. Karena 5G juga belum dibangun secara diuji coba secara merata. 5G diuji coba hanya sekitar 1 atau 2 atau 3 titik di tempat-tempat tertentu saja. Kemudian ada drone misalnya sebagai contoh. Kemudian ada otomasi industri. Nah, ini yang akan menjadi bisnis model yang lainnya ketika membangun 5G di dunia. Kemudian ada medical. Nah, ini ada telehealth ya. Bisa, apalagi di zaman COVID-19 ini, di mana interaksi antara manusia harus dibatasi, sehingga kita menggunakan robot untuk mengantisipasi adanya jarak antara manusia yang terpapar dengan manusia yang sehat. Oke, ini Massive Internet of Things sebagai contoh adalah Smart City, kemudian beberapa sensor di badan kita, kemudian Smart Metering, ini misalnya PLN, nanti jadi masing-masing nomor meteran rumah di kita, itu ada sensornya akan memberikan informasi secara otomatis ke PLN. Jadi sudah tidak ada orang lagi yang akan datang ke rumah kita masing-masing kalau ini diterapkan di Indonesia. Kemudian smart home, remote sensor, dan object tracking. Di sini ada masing-masing tracking di masing-masing mobil. Nah, ini beberapa contoh garis besar dari 3 usage skenario. Oke, kita selanjutnya. Nah, seperti yang tadi saya informasikan, apakah 5G itu hanya peningkatan data rate saja? Oh, tentunya tidak. Karena 5G itu tadi ada segitiga dengan data rate yang diinginkan itu bisa 10 sampai 20 gigabit per second. Tentunya ini adalah syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Ada bandwidth, ada frekuensi yang digunakan, dan seterusnya. Mobility-nya juga bisa sampai 500 km per hour. Ini juga syarat dan ketentuan berlaku. Ada device programmer, kemudian ada connected density-nya, ada massive machine-type communication tadi, kemudian ada network-nya. Nah, di network ini, kalau kita lihat, dia bisa combine dengan 4G dan non-standalone-nya. Oke. Kemudian ada latensi. Nah, ini latensi tadi ada di sebelah kanan ya, ada low latency communication. Jika yang latensi yang kita inginkan tentunya lebih kecil dibanding yang 4G-nya di situ. Oke, next. Nah, ini untuk menjalankan 3 usage skenario ini ada beberapa frekuensi yang digunakan di Indonesia. Bukan di Indonesia saja, di dunia. Kalau kita lihat yang paling kiri, ini ada beberapa contoh negara yang menggunakan frekuensi dengan frekuensi yang rendah. Ini kalau di 5G, di 3GPP disebut dengan low band atau frekuensi yang rendah, sekitar 600, 700. Kemudian di sini ada mid band. Di sini ada mid band. Ini yang sekarang masih digunakan di satelit dengan C-band-nya. Kemudian ada H-band atau millimeter wave. Jadi di 5G bisa menggunakan low band, mid band, dan mid band frekuensi. Nah, ini sudah ada beberapa negara yang sudah mencoba di masing-masing frekuensi.
Oke, selanjutnya. Nah, jadi 3GPP itu mendefine new radio menjadi beberapa band, yaitu FR1 dan FR2. Frekuensi range 1 dan frekuensi range 2. Bedanya apa? Frekuensi range 1 itu dia di bawah 6 gigaan lah frekuensinya. Sehingga tadi kalau kita lihat low band dan mid band itu masuk ke FR1 dengan bandwidth yang terbatas sekitar 100 MHz paling tinggi single carrier. Kalau FR2 itu artinya dia dari 24 GHz sampai 52 ke atas. Artinya dia bisa sampai, kita sebut dengan millimeter wave. Kita bisa mendapatkan sekitar 400 MHz satu carrier. Sehingga kalau kita lihat memang millimeter wave mempunyai keunggulan dibanding yang low band dan mid band dari sisi kapasitas. Kita lihat selanjutnya. Ini sebagai contoh, ini adalah New Radio Operating Band dari N77, N78. Ini nomornya. Jika kita merencanakan planning jaringan 5G dengan menggunakan Planet Momentum atau menggunakan Atoll atau menggunakan UNet atau software planning yang lainnya, kita harus tahu ini adalah frekuensi yang mana untuk uplink dan downlinknya, dan duet mode-nya adalah seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, ini frekuensi spektrum and its use. Jadi, kenapa kita menggunakan low frekuensi, menggunakan mid frequency cell, menggunakan high frequency cell atau millimeter wave? Karena penggunaannya adalah berbeda-beda. Karena tergantung dari coverage area masing-masing frekuensi tersebut. Jadi kalau low frequency cell, misalnya di angka 600-700, berarti frekuensi ini coverage areanya sangat luas sekali. Kalau kita lihat sebagai analogi adalah sangat luas sekali. Dia bisa mengcover area yang sangat luas. Tetapi dari sisi capacity, dia kurang. Karena sebagai contoh di Indonesia, dia hanya mempunyai, kalau 700 MHz, bandwidth yang ada di Indonesia cuma 2 kali 45 MHz. Artinya cuma 45 MHz saja. Mid frequency cell ini kalau di Indonesia sebagai contoh adalah frekuensinya C-band atau 2600, bandwidthnya lumayan sekitar 200 MHz. Kalau high frequency cell, ini frekuensinya di Indonesia bisa sampai 1 giga. Bandwidthnya bisa sampai 1 giga. Tapi dari sisi coverage areanya dia sangat sempit sekali, sekitar 100 meteran. Sehingga ada kelebihan dan ada kekurangannya tentunya. Oke. Nah, kalau kita resume dari kata-kata yang tadi saya informasikan dan gambar yang tadi, tentunya ada trade-off antara capacity dan coverage. Kalau capacity berarti more bandwidth yang kita inginkan. Kalau coverage berarti propagasinya dengan sel coverage area atau luasnya lebih diprioritaskan dibanding kapasitasnya. Jadi ada sub 1 GHz atau kita sebut dengan low band, di mana low band itu coverage-nya yang diutamakan prioritasnya dibanding kapasitinya. Kemudian mid band ini antara coverage dan capacity ya so-so lah, hampir-hampir sama. Kalau di bawah 6 GHz atau millimeter wave yang akan kita gunakan di angka 26 atau 28 GHz, yang kita utamakan itu bukan dari sisi coverage, tapi dari sisi kapasitinya. Kalau dari sisi coverage-nya dia tentunya sangat kecil sekali, sehingga dari sisi kapasitinya yang kita inginkan. Oke, bagaimana frekuensi broadband di Indonesia? Existing-nya seperti apa sih di Indonesia? Existing-nya seperti ini, bahwa di Indonesia sudah ada operator yang menggunakan frekuensi 450 MHz. Kita dulu mengenalnya dengan sambungnya Telecommunication Indonesia. Dia dulu jualan ceria. Sekarang sudah di-handle oleh Net1 sekarang. Dia menggunakan frekuensi 450 MHz. Kemudian 800 MHz.
Ini digunakan oleh Smartfren. Kemudian 900 MHz, ini 2G ya, 2G kita. Dulu 2G, tapi sekarang U900 pun dipakai di 3G, dan dipakai juga di 4G. Ada Telkomsel, Indosat, dan XL. Tiga incumbent operator yang pertama. Kemudian 1800 MHz, ini yang banyak dicari-cari oleh orang, karena kapasitasnya tentunya lebih besar dibanding 900, dan coverage yang lumayan luas. Di sini ada XL, ada HCP3, ada ISAT, Indosat, ada Telkomsel. Ini 1900. Kemudian yang satunya lagi yaitu 2,1 GHz. Kalau ini yang 3G. Ada HCP3, ada T-Cell, ada XL, dan ada Indosat. Nah, menurut informasi 3G di Indonesia kemungkinan juga akan di-swap, akan diganti, dan frekuensinya, sumber daya frekuensinya akan dipindahkan ke 4G menurut informasi. Kemudian 2,3 GHz digunakan oleh Telkomsel dan Sampurna Telecommunication. Jadi frekuensi-frekuensi inilah yang digunakan di Indonesia. Sehingga ini masuk ke low band. Frekuensi low band, kalau frekuensi low band di Indonesia sudah penuh oleh seluler existing, sehingga kita tidak bisa menggunakan frekuensi yang ada di sini untuk yang 5G. Karena frekuensi 5G yang diinginkan, kalau 5G benar-benar rasa 5G, bukan rasa 3G atau 4G, maka bandwidth yang digunakan pun harus lebih lebar. Oke, bagaimana frekuensi band target di Indonesia? Frekuensi band target di Indonesia itu seperti ini. Jadi kalau di Indonesia itu kemarin 2G, 3G, 4G ada di sini ya. Dan sekarang. Nah, targetnya ini ada 700. Ini masih dipakai oleh televisi. Jadi Anda televisi analog masih di sini. Anda nonton RCTI, SCTV, dan sebagainya, ini masih ada di sini. 800, 900 masih dipakai oleh seluler yang ada sekarang. Kemudian, nah ini yang midband, kalau di Indonesia, ini ada 800 dipakai, 2,1 dipakai, 2,3 dipakai oleh seluler yang ada sekarang, 2,6 dipakai oleh Indovision, 3,5 dipakai oleh satelit. Nah, 2,6 dan 3,5 inilah yang kira-kira akan dipakai oleh 5G. Tentunya tergantung dari regulasi nantinya ya. Karena ini juga masih dipakai oleh satelit yang existing. Kemudian 5G yang selanjutnya adalah di sini adalah millimeter wave. 26, 28, 39. Kalau di Indonesia dipakai kira-kira di angka 26 atau 28. Beberapa trial dari operator juga menggunakan di angka ini untuk millimeter wave. Jadi inilah target frekuensi di Indonesia yang akan digunakan oleh masing-masing operator. Oke, kita ke 5G sistem arsitekturnya. 5G sistem arsitektur, ini vocabulary dulu. Kalau kita lihat 4G, LTE Core, itu kita mengenal dengan istilah EBC-nya. LTE base station-nya kita kenal dengan INET-nya. 5G Core kita nantinya akan menyebutnya dengan NGC. 5G BTS-nya kita sebut dengan G-Node. Ini adalah hanya penamaan saja ketika kita menyebut BTS dan Core di 5G. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana arsitektur di 5G? Di arsitektur di 5G itu ada dua. Yang pertama non-standalone, yang kedua adalah standalone. Untuk yang pertama, kita menggunakan non-standalone. Kenapa non-standalone? Karena masih menggunakan sumber daya LTE yang ada. Jadi, New Radio Mobiles connects to NR base station and G-Node be called via LTE base station. E-Node ke EPC-nya Core Network. Jadi kalau kita lihat bersama gambar di sini, maka si
5G, handsetnya 5G bisa terhubung ke 4G dan bisa terhubung ke 5G. Dan core-nya menggunakan 4G core. Dan anchor-nya itu signalingnya itu adalah ke 4G. Seperti itu. Ini yang disebut dengan dual connectivity. Artinya bisa terhubung ke 4G dan 5G. Itu kalau non-standalone. Inilah yang digunakan oleh rekan-rekan operator ketika membangun 4G yang pertama, non-standalone. Non-standalone ini adalah rilis 15, kalau menurut define dari 3GPP. Yang selanjutnya adalah standalone. Kalau standalone ini sudah pure 5G, artinya G-Node BTS-nya itu sudah 5G, kemudian core-nya juga sudah core-nya 5G. Jadi, nah seperti ini, 5G next generation core-nya. Jadi, benar-benar pure menggunakan 5G untuk carrier aggregation dan seterusnya. Kalau tadi masih 4G dan 5G. Kalau sekarang standalone sudah pure dari 5G. Nah, ini mungkin next-nya. Ketika membangun dari nol harus menggunakan seperti ini. Oke, selanjutnya ini new radio di air interface. Jadi di depan saya pernah menyebutkan bahwa 5G itu range-nya dia disebut dengan frekuensi range 1, FR1 dan FR2. Itu ada bedanya. Bedanya yaitu yang pertama, kalau ini sama ya, bisa 16 carrier dalam saat yang bersamaan. Berbeda dengan 4G yang bisa cuma 5 carrier. Bandwidth per carrier-nya itu bisa sampai 100 MHz. Frekuensi range 1 itu artinya low band dan mid band. Itu bisa 100 MHz. Bedakan dengan 4G yang hanya cuma 20 MHz untuk satu single carrier. Satu carrier atau single carrier. Jadi bisa menggunakan 5, 10, 15, 20, 60, dan seterusnya sampai maksimum 100 MHz untuk single carrier. Ini yang disebut dengan flexibility bandwidth. Artinya si operator itu fleksibel untuk menentukan bandwidth mana saja yang akan dia gunakan. FR2 ini adalah millimeter wave. Millimeter wave dia bisa maksimum sampai 400 MHz dalam satu carrier atau single carrier. Seperti itu. Jadi nantinya kalau millimeter wave bisa bandwidth-nya lebih lebar, data rate-nya juga lebih besar yang diterima. Ini yang saya tadi sebutkan syarat dan ketentuan berlaku di sini. Selanjutnya, nah 5G key teknologi untuk enable 5G itu apa saja sih? Artinya apa? Teknologi yang mendukung 5G itu apa saja sih? Kalau kita lihat bersama di sini ada millimeter wave. Yang tadi saya sebutkan ada millimeter wave yang pendukung 5G. Small cell. Ini ada hubungannya nih, ada millimeter wave dan small cell. Karena millimeter wave ini dari sisi coverage area itu dia sangat pendek sekali, sangat kecil sekali. Sehingga kita memerlukan small cell. Massive MIMO, ini artinya antena array yang di atas untuk memancarkan dan menerima data itu sangat banyak sekali. Kalau di 5G bisa sampai 256 kali 256. Artinya kalau secara kapasiti itu bisa dikali lipatkan dengan 256 secara teoritisnya. Kemudian beamforming. Kalau beamforming berarti dia diarahkan ke tertentu saja. Nanti akan saya perlihatkan beberapa gambaran analogi singkatnya. Kemudian ada full duplex. Jadi inilah pendukung 5G. 5 pendukung 5G agar 5G bisa lebih powerful. Walaupun nanti ada yang lainnya, ada adaptive modulation code, di mana si 5G itu bisa secara adaptif memilih modulasi yang diinginkan sesuai dengan signal to noise ratio yang diterima oleh si handsetnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini millimeter wave. Millimeter wave itu posisinya sebenarnya di mana sih? Nah, posisinya sebenarnya di sini nih.
Ini kalau ini yang di sebelah kiri adalah seluler yang ada sekarang, di mana frekuensinya dari 450 sampai sekitar yang paling tinggi itu 2,3 GHz yang punya Telkomsel dan Smartfren. Millimeter wave ini digunakan di angka frekuensi 30 giga sampai 300 GHz. Jadi frekuensinya sangat tinggi sekali. Oke, next. Nah, kenapa kita memerlukan millimeter wave? Kalau kita lihat bersama di sini, frekuensinya itu sudah sangat penuh sekali di sebelah kiri ini. Tadi di gambar yang pertama, slide selanjutnya, sebelumnya saya munculkan frekuensi yang digunakan di Indonesia itu berapa saja. Ini sudah penuh sekali. Dan frekuensi yang millimeter wave ini masih kosong untuk saat ini. Cenderung kosong, digunakan sedikit juga. Sehingga ini harus dipindah ke sana agar bandwidth yang diterima oleh masing-masing operator itu lebih lebar. Nah, sehingga ini dipindahkan ke sana dengan bandwidth yang lebih lebar, tapi tentunya dari coverage yang lebih kecil. Itu yang disebutkan trade-off-nya. Dengan bandwidth yang lebih kecil dan millimeter wave, bandwidth yang lebih besar dengan millimeter wave, ada kerugiannya juga. Kerugian dari millimeter wave ini, dia tidak dapat menembus tembok. Sehingga kalau ini yang disebut dengan non-loss ya. Sehingga rugi-ruginya akan sangat besar sekali ketika dia menembus tembok. Sehingga coverage areanya si millimeter wave ini sangat kecil. Selanjutnya, yaitu dia mudah untuk diserap oleh pohon-pohonan dan hujan dan sebagainya. Ini adalah kerugiannya. Nah, kalau hitung-hitungannya seperti ini, hitung-hitungan untuk data rate, bla 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 blanya, ada parameter dari sisi MIMO-nya, parameter frekuensinya, parameter resource block-nya, overhead dan sebagainya. Kita lewati saja. Kemudian untuk mengantisipasi millimeter wave yang tadi mudah untuk diserap oleh pohon, mudah diserap oleh hujan, mudah dipantulkan oleh tadi rumah, tembok, dinding, dan sebagainya, maka dibuatlah small cell concept. Di mana small cell concept ini tentunya selnya lebih banyak. Mungkin kalau kita bermain dengan low band dan mid band, seperti yang sekarang ada di Indonesia, di dunia, itu coverage area bisa sampai 500, 1 km, bisa 2 km. Kalau rural itu bisa sampai 5 km. Kalau gas urban dan urban bisa sampai 500 sampai 1 km, tergantung dari terrain yang ada di situ. Small cell seperti ini. Jadi dari sisi small cell, dari sisi 5G itu mendefine, 3GPP itu mendefine model propagasi, ada urban macro cell, UMA, ada UMI, dan micro cell, dan rural macro cell. Perhitungannya adalah seperti ini, frekuensi B-nya 2-3 GHz, kemudian di-extend dari setengah sampai 100 GHz. 3GPP 38.901. Ini ada beberapa skenario untuk urban loss, makro non-loss, UMI loss, UMI non-loss, rural macro loss, RMA non-loss, ada lagi indoor hotspot sebenarnya, tapi tidak saya bahas di sini. Nah, dengan adanya ini, yang tadi mikro, small cell seperti ini, tentunya dia akan membangun di area-area tertentu saja. Ini yang disebut dengan private network. Dari salah satu keutamaan microwave nantinya adalah pemanfaatan microwave untuk otomatisasi industri salah satu. Di mana di industri itu nanti akan dibangun small cell, di mana small cell tersebut bisa mengcover beberapa kawasan industri tertentu atau
lokasi tertentu. Ini yang disebut dengan private network. Jadi kalau kita lihat seperti ini sebetulnya hitung-hitungan link budget, model propagasi dan sebagainya, sehingga hitung-hitungan 28 itu ya kurang lebih sekitar 100-an coverage radius. Ini sudah bagus sekali untuk line of sight. Kalau non-line of sight tentunya akan lebih kecil lagi karena di situ ada namanya obstacle. Oke, jadi kalau kita ingin memprediksikan, gimana Pak? Habis waktunya? 5 menit lagi Pak. Halo, Mas. Sampai 45. Oh, 5 menit lagi. Ya. Oke, siap. Saya percepat. Mohon maaf nih. Ini coverage prediction untuk software planning. Oke, ini sampel saja untuk pembangunan. Kemudian ada Masif Mayemo, ini kita ada antena array ini bisa menghandle banyak user, multiple input, multiple output. Kemudian ada beamforming. Beamforming artinya diarahkan ke tertentu saja tergantung dari traffic yang pada di mana. Tergantung dari signal to noise ratio-nya. Nah, ini full duplex. Ada FDD dan ada TDD. Kalau FDD, frequency division duplex, itu artinya frekuensinya berbeda antara uplink dan downlink. Uplink itu ke BTS, downlink itu ke MS, dari BTS ke MS. Gambarannya seperti ini. Kalau analogi mudahnya bisa lihat seperti ini. Kalau frekuensinya sama, kita jalan bersama, maka akan terjadi benturan. Sehingga diperlukan adanya duplex. Duplex ini yang bisa kita sebut dengan FDD, frequency division duplex. Frequency division duplex. Frekuensinya sebagai contoh di situ 1 giga dan 800 mega berarti jalannya berbeda. Ada lagi contoh TDD. TDD itu artinya frekuensinya sama tetapi waktu kirimnya berbeda. Sehingga kereta yang di atas ngirim dulu, baru kereta yang di bawah ngirim di jalan yang sama. Oke, 5G trial snapshot. Ini yang sudah diuji coba di dunia. Yang pertama, Korea Selatan. Sudah 80 kota yang memasang 5G-nya. Kemudian China, kemudian USA, kemudian UK, Saudi Arabia, Spain, Uni Emirat Arab, Australia, Jerman, Romania. Ini beberapa negara yang sudah mencoba. Bukan mencoba, ini sudah deploy ya, bukan mencoba. Sudah ada jaringan operasional di sana. Oke, kalau ingin lengkapnya, Bapak dan Ibu bisa membuka tadi speedtest.net Ookla 5G Map. Itu akan detail sekali di situ. Itu ada angka-angka ya, itu 22, ada 251, ada 5, dan seterusnya. Itu angka-angka di mana operator yang mencoba di situ. Ini bisa di-zoom sebenarnya. Bisa di-zoom lebih besar lagi, di dalamnya ada apa saja. Cuma nanti kelamaan kalau saya harus munculin zoom-zoomannya. Ini adalah gambaran di dunia. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia sudah trial beberapa di Telkomsel, di Batam sudah trial untuk kawasan industri. Kemudian Tri itu menampilkan hologram untuk uji coba 5G kemarin di ITS ya, ITS di Surabaya. Kemudian ini juga uji coba juga. Ada uji coba juga untuk 5G Telkomsel di Asian Games. Kemarin jalan-jalan di Asian Games bisa mencoba macam-macam di sini. Autonomous vehicle termasuk bis yang otomatis juga dicoba di sini. Kemudian ini XL uji coba juga. Nah ini terakhir adalah roadmap di Indonesia seperti apa. Ini rencananya. Pada prakteknya mungkin bisa agak tidak sama dengan di rencananya. Yang pertama 2017 ini uji coba sudah dilaksanakan. 2018 juga sudah diuji coba 28 GHz untuk uji coba Telkomsel di Asian Games. 2019 ini beberapa trialnya untuk indoor juga sudah diuji coba di 26 GHz, 3,5 GHz. Kemudian harmonisasi frekuensi antara negara-negara radio conference, negara-negara ASEAN dan sebagainya, harmonisasi frekuensi, mana ya, frekuensi yang akan digunakan untuk 5G.
Kemudian di 2020 dan 2021 ini finalisasi dari kebijakan regulasi terkait spektrum, bisnis model, spektrum fee, dan sebagainya. Termasuk spektrum usage yang lainnya. Nah, sebenarnya di 2022 ini launching 5G fixed dan mobile broadband. Tapi sepertinya agak meleset sampai 2025 karena sekarang ada COVID dan sebagainya sehingga sepertinya akan ada perubahan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf agak cepat karena tadi waktunya sudah keburu habis. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Alvin yang telah menyampaikan materi pertamanya. Kemudian langsung aja ya dilanjut ke pemateri kedua yakni oleh Bu Anggun Fitrian. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Zamzam atas waktunya. Ini juru bahasanya mau bertukar atau gimana? Mas Andika atau siapa tadi? Mas Karena Andika dan Mas Firman. kita punya juru bicara 2 ya. Baik, saya langsung mulai saja. Screen-nya sudah kelihatan Mas Zamzam? Sudah Bu, tapi ada yang enggak, nah ya. Sudah ya? Ya. Oke. Ada ininya Bu, ada di minimize aja. Yang di atasnya ada yang nggak kelihatan. Ada. Itu? Iya, ada yang ketutupan. Seperti ini saja? Iya. Di share screen-nya yang semuanya Bu, yang semua ini. Kalau seperti ini saja? Sorry, kalau ini nggak bisa di slideshow. Kayak gini kelihatan nggak? Ketutup nggak? Ada yang itu, ada yang apa namanya Bu, kotak hitam gitu. Kotak hitam, kan itu bisa diminimize di masing-masing ini. Sudah Bu, sudah. Ya, oke, saya mulai aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kedua ini mungkin tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Alvin ya terkait dengan overview 5G communication. Saya nanti sedikit menambahkan terkait dengan research opportunities atau peluang-peluang riset yang mungkin bisa kita lakukan di komunikasi 5G. Jadi perkenalkan, nama saya Anggun Fitriani Isnawati. Saya dari Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Elektro, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Oke. Jadi ini sebelum kita masuk ke peluang-peluang riset, itu ada baiknya kita harus juga mengetahui terkait dengan tipe kontribusi riset di bidang teknik. Kalau kita tahu ada beberapa jenis ya. Yang pertama ini adalah penyelesaian masalah lama dengan metode baru. Jadi di sini tipe risetnya adalah tipe riset pengembangan, kemudian kontribusinya itu ada pada metode. Kemudian jenis yang kedua atau tipe yang kedua itu adalah penerapan metode lama untuk penyelesaian masalah baru. Jadi metodenya lama tetapi untuk penyelesaian masalah baru. Jadi di tipe kontribusi riset ini kontribusinya ada pada permasalahan. Kemudian yang ketiga ada penerapan metode baru untuk penyelesaian masalah baru. Jadi tipe risetnya di sini adalah yang ideal ya, yang ideal karena kontribusinya itu bisa dari masalah dan juga metode penyelesaiannya. Kemudian ada juga terkait dengan pembuktian model teori ya, jadi bisa juga pembuktian model teori dengan implementasi nyata pada perangkat keras atau hardware. Jadi simulasi kemudian hasil simulasinya untuk mencobakan metode baru gitu ya sesuai dengan teori, kemudian diimplementasikan secara nyata pada perangkat keras. Kemudian
Yang terakhir adalah pengembangan metode atau teknik atau hardware yang lebih murah ataupun lebih simpel ya, lebih sederhana tetapi mempunyai kinerja yang sama dengan metode yang sudah ada atau metode existing. Jadi ini beberapa tipe kontribusi riset di bidang teknik. Kalau kemudian kita mempunyai masalah di teknologi baru, katakanlah di 5G, mungkin kita bisa penerapan metode baru untuk masalah baru. Itu idealnya seperti itu. Tetapi memang banyak juga dari para peneliti yang kemudian menyelesaikan masalah baru yang ada di komunikasi 5G, katakanlah itu masih juga menggunakan metode lama. Kalau memang itu kemudian hasilnya bisa istilahnya bisa diimplementasikan, itu sebetulnya tidak masalah seperti itu. Oke, berikutnya terkait dengan kata kunci yang terbanyak dalam pencarian publikasi terkait 5G communication. Jadi karena ini kaitannya dengan riset-riset yang ada di 5G communication, maka saya juga harus menyampaikan seperti ini, kata kunci apa sih sebetulnya yang biasanya dipakai gitu ya, biasanya dipakai di pencarian terkait dengan publikasi 5G communication. Kalau kita lihat, ini saya mengambil dari Buletin Post ya. Kemudian di tahun 2018, makanya datanya hanya sampai 2017, tetapi ini cukup merepresentasikan ya bahwa beberapa kata kunci ini yang kemudian menjadi keyword dari teknologi 5G communication. Kalau kita lihat dari 4.000 sekian tulisan gitu ya, ada sekitar 177 kata kunci, tapi tidak saya sebutkan semua. Dan ini terkait dengan keyword di 5G communication, termasuk juga keyword 5G itu sendiri, kemudian ada 5G mobile communication, kemudian ada 5G network, dan seterusnya. Jadi ini beberapa hasil searching ya, searching dalam publikasi 5G communication. Kemudian terkait juga dengan publikasi terbanyak bidang telekomunikasi, ini kaitannya dengan jurnal-jurnal yang ada. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian atau mungkin adik-adik yang mau publikasi itu bisa juga melihat jurnal-jurnal yang banyak disasar oleh peneliti-peneliti bidang telekomunikasi ataupun wireless gitu ya. Mungkin bisa dilihat dari slide ini gitu. Kalau kita lihat ada diurutkan dari mulai yang terbanyak gitu ya di IEEE Communication Magazine itu sampai dengan 193 yang khusus membahas terkait dengan telekomunikasi atau wireless. Seperti itu. Kemudian ada IEEE International Symposium, kemudian International Conference, dan IEEE Wireless Communication ini khusus terkait dengan wireless communication. Kemudian berikutnya ini ada wireless personal communication, ya, China communication, dan seterusnya. Mungkin nanti bisa dicek saja ke Simago gitu ya, ke Simago jurnal untuk melihat apakah jurnal-jurnal ini masih terindeks Scopus atau tidak gitu ya, sehingga nanti ini bisa dijadikan acuan Bapak Ibu sekalian atau adik-adik yang mau publish ke internasional jurnal. Oke, ini kemudian yang terakhir sampai yang paling sedikit ya. Jadi kenapa IEEE Transaction on Communication ini seolah-olah peminatnya sedikit gitu ya. Mungkin karena jadi bukan peminatnya yang sedikit, tetapi proses seleksinya yang sangat ketat seperti itu. Tapi ini kemudian istilahnya ya. Kalau dari Bapak Ibu nanti bisa dicek lebih lanjut karena ada banyak tipe untuk IEEE transaction ini. Oke, itu terkait dengan publikasi tempat untuk ya atau untuk mempublish riset-riset dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Pak Alvin terkait dengan target KPI atau Key Performance Indicator. Ini kalau kita lihat sebetulnya kita fokus ke yang paling kiri gitu ya. Sebetulnya apa sih yang diinginkan? Apa sih yang diinginkan di dalam target KPI? Nah,
riset-riset yang ada itu sebetulnya mengarahnya ke sana seperti itu. Bagaimana katakanlah bagaimana nanti density tadi ada disampaikan, kemudian latensi dan seterusnya itu menjadi lebih kecil dan seterusnya itu nanti menggunakan metode apa seperti itu. Kalau kita lihat ini dari sumber Alain Morat ini tahun 2020 ya, itu ada target-target yang kemudian harus artinya ada pada 5G SEVO, MEVO, dan LEVO. Tadi sudah disebutkan juga Pak Alvin, ada short, medium, dan long evolution untuk 5G new radio. Jadi ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri atau bisa dibaca sendiri, tetapi kemudian kita bisa apa istilahnya ya, merangkum ya. Kita bisa merangkum yang tadi KPI tadi itu menjadi suatu bentuk target dari teknologi 5G. Kalau kita lihat yang pertama yang paling diinginkan oleh user ya, diinginkan oleh user itu yang pertama adalah data rate yang tinggi. Kalau kita koneksi katakanlah browsing internet apapun itu gitu ya, itu yang paling dibutuhkan adalah kecepatan download yang tinggi dan seterusnya. Kemudian apa sih yang perlu ya, yang perlu atau metode apa yang kemudian bisa membuat data rate itu menjadi tinggi gitu. Seperti ini ada 3 contoh ya, ada 3 contoh. Yang pertama adalah densification dan offloading. Kalau kita lihat densification itu apa dan offloading itu apa, jadi ini istilah baru sebetulnya ya. Densification itu adalah asal kata dari dense itu padat. Jadi sebetulnya kalau densification itu seolah membuat padat karena di densification tadi ada kaitannya dengan small cell yang disampaikan oleh Pak Alvin. Jadi pada teknologi 5G itu bagaimana memecah gitu ya, memecah jaringan itu tidak hanya yang ada dalam makro sel saja, tetapi juga ada dalam bentuk yang small cell. Small cell itu nanti bisa banyak bentuknya seperti itu. Nah, densification itu adalah kita mendeploy banyak small cell gitu ya, untuk memecah beban dari makro sel itu sendiri. Kemudian offloading kaitannya juga dengan densification tadi. Jadi offloading itu seolah-olah memberikan beban ke yang lain gitu ya. Jadi kayak menurunkan beban supaya tidak dipikul sendiri seperti itu. Jadi itu densification dan offloading itu satu kesatuan yang artinya digunakan pada teknologi 5G. Kemudian yang berikutnya peningkatan bandwidth. Jadi kalau peningkatan bandwidth itu kan kalau yang paling mudah itu adalah menambah spektrum gitu ya. Tadi disampaikan juga sama Pak Alvin kalau yang kemarin itu spektrumnya sudah sangat padat gitu ya, sehingga dibutuhkan katakanlah millimeter wave yang notabene mampu menyediakan bandwidth yang lebih luas gitu, bandwidth yang lebih lebar. Nah, itu peningkatan bandwidth ada juga menggunakan cara yang katakanlah bisa langsung membeli spektrum gitu. Tetapi tidak semudah itu karena spektrum itu kan sesuatu yang apa istilahnya terbatas gitu ya, sehingga harganya pasti akan sangat mahal. Sehingga cara yang berikutnya itu adalah bagaimana peningkatan efisiensi spektrum. Nah, teknik untuk peningkatan efisiensi spektrum itu sudah banyak dilakukan sebelum-sebelumnya ya. Contoh yang paling mudah saja itu penggunaan OFDM itu sudah menjadi salah satu teknik untuk efisiensi spektrum. Nah, itu terkait dengan bagaimana cara kita membuat data rate menjadi lebih tinggi. Berikutnya, terkait dengan memiliki latensi di bawah 1 milisecond. Jadi di komunikasi 5G, ini berdasarkan Buletin Pos dan Telekomunikasi, itu mempunyai latensi yang kurang dari 1 milisecond ya. Nah, efeknya sebetulnya apa sih kalau kalau mungkin anak kecil gitu atau itu nggak perlu paham terkait dengan latensi gitu ya. Mereka inginkan adalah bagaimana koneksi itu bisa instan, tidak perlu yang muter-muter terlalu lama dan seterusnya ya. Nah, ini latensi itu sebetulnya adalah waktu jeda ataupun mungkin kalau bahasa yang lebih mudah sebetulnya ada kaitan juga dengan delay gitu, sehingga
kalau kita punya latensi yang cukup kecil, gitu, tadi digambarkan di Pak Alvin, itu ada gambar latensi itu lebih kepada gambar autonomous vehicle, ya, autonomous vehicle. Kenapa digambarkan dengan autonomous vehicle? Jadi latensi ini akan lebih mudah dipahami di situ. Artinya apa? Jangan sampai apa istilahnya ya, perintah-perintah yang notabene itu secara remote itu jauh lebih lama dibanding kecepatan mobil. Jadi bagaimana kecepatan perintah itu, misal perintah belok, perintah lurus terus, perintah belok kanan, belok kiri, berhenti dan seterusnya, itu jangan sampai lebih lambat dibanding kecepatan mobil. Ya, artinya suruh belok kiri tapi mobilnya terlalu cepat sehingga dia tidak tepat pada saat belokan tersebut gitu. Itu yang paling mudah untuk memahami terkait dengan latensi. Nah, kalau di komunikasi yang paling dirasakan itu adalah koneksi instan tadi. Jadi banyak istilah kalau latensinya kecil, koneksinya bisa instan. Berikutnya terkait dengan biaya dan energi, ini yang efisien tadi juga sudah banyak dibahas. Kemudian oh ya, kalau biaya energi, ini energi tadi kaitannya dengan small cell itu kan biasanya menggunakan energi yang rendah gitu ya. Kemudian berikutnya adalah mempunyai kapasitas ya, kapasitas yang lebih besar dibanding saat ini. Kemudian cakupan yang luas ya, cakupan yang luas karena di teknologi 5G ini dia support terhadap headnet ya, atau jaringan heterogen. Jadi ada istilah jaringan heterogen di mana jaringan itu dia tidak hanya makrosel saja, tetapi kemudian ada mikrosel ya, mikrosel atau small cell ya, bisa bentuknya picosel ataupun femtosel dan seterusnya seperti itu. Jadi bagaimana komunikasi di heterogen network ini bisa berjalan dengan baik, itulah target di 5G. Selain itu ada juga ya ini yang pastinya adalah konektivitas yang stabil. Jadi meskipun kemudian jaringan itu ada di heterogen gitu ya, tetapi bagaimana konektivitasnya itu kalau berpindah dari satu jaringan ke jaringan yang lain itu tetap stabil seperti itu. Nah, ini untuk beberapa aplikasi 5G tadi sudah dijelaskan sama Pak Alvin, saya hanya overview saja. Kemudian berikutnya ini langsung masuk ke peluang riset pada teknologi 5G. Ini saya ambil dari DMC Research Development Center Samsung tahun 2015. Itu yang pertama adalah Massive MIMO, ya Massive MIMO. Kemudian yang kedua adalah Heterogen Network atau biasa disebut sebagai headnet. Selanjutnya ada millimeter wave. Kemudian ada Cognitive Radio Network atau CRN. Kemudian ada Visible Light Communication dan ini ada Software Defined Radio. Nah, saya beri tanda di sini yang ungu ya, yang poin 1 dan 2 itu akan kita bahas sekarang. Ya, jadi poin 1 dan 2 itu kita bahas sekarang karena waktu saya dan Pak Alvin mungkin tidak terlalu banyak, jadi mungkin 2 ini cukup ya untuk memberikan apa istilahnya ya, memberikan gambaran juga bagi yang mau riset ya, bagi yang mau riset di teknologi 5G. Oke, jadi 2 ini yang akan saya bahas. Yang pertama terkait dengan evolusi teknologi multi antena dari 4G yang MIMO ke 5G yang Massive MIMO. Mungkin ada beberapa yang Massive MIMO itu apa sih? Tadi juga sudah disampaikan sama Pak Alvin, Massive MIMO itu adalah sama seperti MIMO, hanya jumlah dari antenanya ini jauh lebih banyak, baik di sisi transmitter, ya base station katakanlah, atau G node B, kemudian di sisi usernya itu juga menggunakan jumlah antena yang lebih banyak. Nah, kalau kita lihat di sini untuk yang current 4G ya, untuk yang current 4G ini kita bisa lihat
Untuk antenanya mungkin tidak terlalu banyak gitu ya, untuk antena di base station tadi biasanya hanya sampai 4x4 gitu ya. Kalau sudah lebih dari itu sudah tergolong dalam Massive MIMO. Kemudian ini yang 4G, ini yang 5G ya, yang di 5G ini kita lihat yang ada di BTS ini adalah perangkat dari Massive MIMO itu sendiri, sehingga kalau boleh dianalogikan dalam gambar ini akan banyak user yang bisa istilahnya dilayani gitu ya. Kemudian ini jenis prototipe dari Massive MIMO ya. Jadi kalau kita lihat ada banyak sekali antena ya, ada banyak sekali antena. Mungkin bagi yang jago antena mungkin bisa tahu ini antena apa gitu ya. Kemudian bentuk beamnya seperti apa dan seterusnya. Jadi ini adalah visualisasi dari Massive MIMO. Ini saya ambil dari Mitsubishi Electric New Multi Beam gitu ya. Supaya ada gambaran ya, supaya ada gambaran sebetulnya 5G Massive MIMO itu seperti apa. Nah, ini kalau yang biasanya itu antenanya hanya 2, kalau mungkin ini saya kurang memberikan gambaran terkait dengan MIMO sekarang itu seperti apa gitu ya. Jadi MIMO sekarang itu biasanya antena yang ada 2 antena gitu ya, untuk kayak semacam booster untuk di TV gitu ya, tapi dia kemudian ada 2 antena. Nah, itu biasanya dipakai untuk akses point untuk femtosel, katakanlah itu menggunakan MIMO juga. Nah, ini kalau yang Massive MIMO itu seperti ini. Akan banyak antena-antena di dalamnya. Nah, ini untuk peluang riset pada Massive MIMO, kalau kita lihat, ada penggambaran atau mungkin boleh dibilang ini blok diagram ya, blok diagram yang ada pada MIMO ya, yang ada pada Massive MIMO. Kalau kita lihat mulai dari transmitter gitu ya sampai dengan receiver ya, sampai dengan receiver. Nah, ini proses-proses yang kemudian dilalui ya, yang kemudian dilalui untuk komunikasi menggunakan Massive MIMO. Dari beberapa blok ya, dari beberapa blok ini nanti mungkin bisa saya klasifikasikan gitu ya. Kemudian apa-apa saja yang bisa yang bisa dijadikan peluang riset bagi Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian gitu. Kalau kita lihat yang pertama adalah pastinya ya, yang pertama adalah kalau di Massive MIMO itu kan kalau yang sekarang masih 2x2, 4x4 dan seterusnya, kemungkinan bisa diperbesar lagi gitu ya untuk penggunaan jumlah antena. Jadi bisa untuk single user, kemudian untuk multi user gitu ya. Kemudian Massive MIMO itu sendiri. Nah, definisi dari Massive MIMO itu sendiri itu untuk BTS. Jadi yang saya mengambil ini dari Mitsubishi tadi. Jadi yang BTS itu dari 2 sampai dengan 128 antena. Ya, mungkin ke depan ini bisa lebih banyak lagi untuk jumlah antenanya. Kemudian untuk MS atau mobile ya, untuk mobile dari 2 sampai 12. Artinya memang untuk yang mobile system, mobile station itu memang tidak bisa terlalu banyak gitu ya, sehingga baru sampai 12 antena. Ini yang banyak di riset ya, banyak di riset. Itu terkait dengan jumlah antena. Jadi kalau kita lihat ada di posisi sini gitu ya, untuk jumlah antena. Kemudian penggunaan jenis antena. Ya, jadi tadi juga sempat disinggung sama Pak Alvin ya terkait penggunaan antena array pada Massive MIMO ya. Jadi bisa menggunakan jenis antena array, microstrip, gitu, planar. Nah, ini saya mengklasifikasikan ini juga ada beberapa paper dari dosen TELU yang sudah menggunakan microstrip. Ya, ini Bu Rina kalau nggak salah. Itu sudah untuk Massive MIMO. Jadi mungkin ini bisa dikembangkan lagi ke antena karakter-karakter antena yang lain ya. Mungkin karena saya tidak fokus ke jenis-jenis antena ya. Ini hanya saya menyuguhkan apa yang ada
di publikasi-publikasi yang sudah ada seperti itu. Nah, mungkin ini bisa dikembangkan ke jenis antenanya. Berikutnya, penggunaan OFDM yang disempurnakan. Kalau kita lihat, ada bahasan terkait dengan OFDM, ini ada di remote radio heads, gitu ya. Ada bahasan tentang OFDM TXRX. Nah, sebetulnya di 5G ini ada apa istilahnya ya, peningkatan atau penyempurnaan dari OFDM itu sendiri. Jadi OFDM itu di 5G ya banyak dipakai di 4G atau di LTE gitu ya, CPOFDM, Cyclic Prefix OFDM itu banyak dipakai di 4G, kemudian disempurnakan kembali untuk kemudian dipakai di 5G. Kalau kita lihat apa-apa saja yang kemudian menjadi penyempurna dari OFDM ini sendiri. Jadi penyempurna itu dikarenakan adanya gitu ya, adanya kekurangan dari OFDM itu sendiri, yaitu out of band-nya itu terlalu besar gitu ya. Kemudian digunakanlah atau dikembangkanlah teknologi yang namanya atau metode yang namanya filter OFDM. Ya, jadi OFDM ini disempurnakan lagi menggunakan filter OFDM, di mana prinsipnya di filter OFDM itu semacam ada pool shaping di situ. Ya, ini untuk apa istilahnya ya, memperkecil out of band dari OFDM itu sendiri. Kemudian ada lagi teknik FBMC. Jadi FBMC itu adalah filter bank multi carrier, ya, filter bank multi carrier. Ini juga yang sedang saya kerjakan juga bersama teman-teman, ada juga yang saya bagi dengan mahasiswa gitu ya. Kemudian ada juga GFDM atau Generalized Frequency Division Multiplexing. Itu juga bisa atau menjadi sasaran new wave dari OFDM ya, artinya untuk 5G ini. Nah, untuk penggunaan OFDM yang disempurnakan itu sebetulnya ada banyak lagi ya selain 3 yang saya sebutkan ini. Ada UFMC, Universal Filter OFDM, kemudian ada lagi apa namanya, kalau nggak salah UFMC itu sama dengan UFOFDM seperti itu. Jadi Universal Filter Multi Carrier. Nah, ini beberapa yang kemudian penyempurnaan dari OFDM itu sendiri. Berikutnya terkait dengan MIMO precoding atau decoding. Kalau kita lihat di sini ada MIMO decoding, di transmitter itu ada MIMO precoding. Itu di situ disebutkan ada MMSE, zero forcing, minimum mean square error, zero forcing, kemudian maksimal rasio combining gitu ya. Ini beberapa jenis MIMO precoding yang bersifat linear. Dan ini yang mungkin banyak dipakai untuk MIMO ya. Sebetulnya ada banyak lagi kaitannya dengan precoding ini. Kemudian berikutnya penggunaan mapper. Kalau kita lihat di gambar itu ada QAM mode, ya, QAM quadrature amplitude modulation, ya. Ini biasa kita sebut sebagai mapper, gitu ya, untuk memappingkan dari bit menjadi sebuah simbol, katakanlah. Tadi juga sudah disebutkan apa saja yang kemudian dipakai dalam komunikasi 5G. Jadi penggunaan mapper dari mulai 4 QAM sampai 256 QAM itu juga bisa bisa dieksplor lagi ya untuk peluang-peluang riset pada masif MIMO. Dan yang menjadi tantangan di sini adalah di MIMO, apalagi masif MIMO, itu akan ada banyak akan ada banyak channel yang dipakai. Nah, bagaimana untuk membuat channel ini tidak saling interferensi dan lain sebagainya, itu juga suatu peluang riset tersendiri. Berikutnya terkait dengan channel estimation. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat di blok yang orange, ini ada channel estimation. Nah, itu juga ada beberapa jenis channel estimation.
ini kalau yang pilot base atau berbasis pilot, ya berbasis pilot ini jangan dibayangkan pilot pesawat terbang ya. Pilot ini adalah data pilot yang kemudian dikirimkan sebagai acuan oleh transmitter dan receiver gitu ya. Nah ini yang LS, katakanlah LS itu adalah least square, ya minimum mean square error, kemudian ada modified minimum mean square error, kemudian ini adalah linear minimum mean square error, kemudian ada maximum likelihood dan lain sebagainya. Ini adalah contoh ya channel estimasi yang digunakan berdasarkan pilot base. Berikutnya channel model. Kalau pada 5G ya pada 5G ini untuk millimeter wave ya itu biasanya menggunakan standar yang 3GPP, kemudian yang new SIM ini biasanya dipakai untuk proses simulasinya ya. Jadi New York University Simulator ini digunakan untuk channel model simulasi channel model pada 5G ya, pada 5G. Kemudian di sini ada loss non loss gitu ya, ada loss non loss. Kemudian channel model loss non loss relay Raysian itu biasanya selalu ada. Kemudian outdoor to indoor ataupun indoor to outdoor seperti itu. Oke, itu peluang riset pada masif MIMO. Selanjutnya tadi saya sudah janji dua jenis ya, dua materi yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Terus berikutnya yang kedua adalah peluang riset pada heterogen network 5G. Nah ini gambaran dari headnet tadi. Kalau kita lihat yang sebelah kiri itu adalah konvensional single tier. Single tier itu biasa disebut sebagai homogen network gitu ya. Tapi kan kita tidak mungkin menyingkatnya sebagai homo network gitu ya. Nanti bayangannya bisa kemana-mana. Jadi ini sering disebut sebagai single tier. Kalau ini multi tier gitu ya. Single tier, multi tier. Kemudian ini yang konvensional, jadi artinya di situ hanya ada satu jaringan yang berjalan gitu ya, yang bekerja. Sedangkan di heterogen network, di headnet ini ada banyak jaringan yang istilahnya saling berkoordinasi satu sama lain. Nah, tadi terkait dengan densification dan offloading ya. Nah ini bisa, artinya dari user-user makro itu kemudian dialihkan ke dalam user-user mikro. Di sini mikro itu ada picocell, kalau yang di dalam sini, di dalam rumah itu ada femtocell gitu ya, indoor femto access point, ini access point-nya, kemudian microcell dan seterusnya, ini berkaitan dengan coverage-nya, jadi femtocell itu coverage-nya yang paling kecil, kemudian meningkat lagi jadi picocell, kemudian microcell, baru yang terbesar itu adalah makrocell. Kalau kita lihat di sini ada banyak jaringan yang bekerja ya, yang bekerja dalam satu makrocell ini. Jadi, kalau kita lihat makrocell itu ada di sini ya. Kemudian di sini juga ada D2D communication ya, bagaimana komunikasi antar device ya, device to device communication. Kemudian yang dia itu tanpa menggunakan tanpa menggunakan infrastruktur ya, misal ini M2M link itu juga dan seterusnya. Nah, peluang-peluang riset apa yang ada di headnet itu, jadi ini headnet itu sendiri sebetulnya adalah kombinasi ya antara makrosel dan small cell. Small cell itu sendiri bisa microcell, picocell, kemudian femtocell. Ya, kemudian di sini itu butuh yang namanya interference management. Artinya akan ada banyak kemungkinan terjadi interferensi ya. Nah, sehingga bagaimana cara memanage supaya interferensi itu menjadi tidak tidak terlalu signifikan pengaruhnya. Jadi interference management itu nanti ada hubungannya dengan power control ya, power control. Kemudian ada juga hubungannya dengan
cell assignment gitu ya, channel assignment dan lain sebagainya. Jadi interference management itu di satu sisi bagaimana dia mengecilkan daya supaya daya yang dia pakai itu tidak mengganggu user yang lain. Sehingga daya yang dibutuhkan itu hanya yang seperlunya saja, tidak perlu berlebihan. Nah, itu juga termasuk dalam interference management. Bagaimana dia tidak lagi menginterferensi dengan manajemen dari dayanya itu sendiri. Kemudian ada juga yang channel assignment, katakanlah channel assignment tapi yang sifatnya adalah adaptif ya. Ini kaitannya dengan bagaimana memilih channel jika dirasa pengguna dari channel itu sudah terlalu banyak, seperti itu. Nah, itu juga ada beberapa paper yang kaitannya dengan power control secara adaptif gitu ya, kemudian pemilihan channel juga secara adaptif, itu ada yang seperti itu. Kemudian adaptive modulation and coding, ini juga tadi sudah disinggung bagaimana menggunakan gitu ya, bagaimana menggunakan modulasi dan juga code rate dari suatu user itu jika dia berada pada posisi, katakanlah berada pada posisi small cell ya, small cell, kemudian dia keluar dari area small cell menuju area macro cell dan seterusnya, otomatis modulasi, code rate dan lain sebagainya itu juga menyesuaikan. Kemudian posisi dari user, katakanlah user yang semakin dekat dengan akses point, katakanlah dia sinyalnya akan semakin bagus, otomatis dia akan bisa menaikkan level modulasi. Ujungnya adalah menaikkan level modulasi itu bisa memperbesar kapasitas dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan adaptive modulation and coding. Berikutnya ini terkait dengan improve energi efisiensi ya. Jadi karena penggunaan handheld itu tidak seperti BTS mungkin ya, ada colokannya ataupun mungkin access point ada yang colokan untuk perangkatnya gitu ya, device-nya. Kalau handheld itu kan biasanya tidak terbatas baterainya gitu ya. Bagaimana di sini meningkatkan efisiensi penggunaan baterai yaitu dengan energi sekitar gitu ya, energi lingkungan. Nah, ini kalau di 5G yaitu menggunakan solar cell, wind energy atau energi angin dan lain sebagainya. Itu juga bisa menjadi peluang riset dari 5G. Kalau kita lihat sekarang yang menggunakan solar cell itu kan masih terbatas di lampu lalu lintas, katakanlah ya. Apakah tidak memungkinkan nanti handheld itu juga memiliki solar cell di dalamnya dan seterusnya. Itu masa depan ya, masa depan. Berikutnya yang tadi sudah saya singgung, ini kaitannya dengan adaptive power control tadi. Ya, bagaimana si user ini bisa mengatur daya gitu ya, user bisa mengatur dayanya secara adaptif. Kalau kita lihat user power itu kan seperti halnya orang berbicara gitu ya. Kalau kemudian receivernya atau partner berbicara itu dekat, kan kita tidak perlu berteriak-teriak. Karena kalau dengan berteriak-teriak itu akan mempercepat energi kita habis seperti itu. Nah, ini analogi yang paling mudah itu untuk diterapkan ke power control gitu. Jadi jika jaraknya dekat itu maka dayanya itu harus kemudian diturunkan ya. Kemudian daya akan naik jika jarak antara receiver dan transmitter itu menjauh dan seterusnya. Intinya bagaimana menggunakan daya itu seoptimal mungkin supaya ya hemat energi tadi. Kemudian ini beamforming ya, kaitannya dengan sebetulnya kalau beamforming itu juga ada hubungannya dengan efisiensi energi ya. Artinya energinya itu hanya difokuskan pada user yang betul-betul itu merupakan user bukan interferer gitu. Kalau kita tidak menggunakan beamforming, contoh menggunakan yang sifatnya adalah omnidireksional katakanlah, nah itu energinya akan tersebar kemana-mana padahal tujuannya hanya satu user tertentu seperti itu. Jadi
teknologi terkait dengan beamforming, tadi ada kaitannya dengan antena dan seterusnya. Itu juga bisa masuk menjadi peluang riset pada HeadNet, gitu ya. Oke, berikutnya ini terkait dengan coverage optimization. Jadi kemarin juga saya baru apa istilahnya ya, membuat publikasi terkait dengan coverage optimization. Jadi ada beberapa jenis teori optimasi yang bisa dipakai gitu ya untuk mendeploy, katakanlah mendeploy jaringan femtocell ataupun small cell gitu ya, supaya real coverage-nya itu menjadi lebih besar gitu dibanding yang blank spot-nya ataupun kemudian yang interseksinya atau yang terjadi tumpang tindih tadi, seperti itu. Oke, itu dari peluang riset untuk HeadNet. Ya, mungkin Bapak Ibu nanti jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di akhir sesi. Nah, ini yang tidak kalah penting, saya juga harus, karena saya representasi dari institusi, gitu ya, saya juga harus menyampaikan beberapa peluang kolaborasi riset, ya, beberapa peluang kolaborasi riset ataupun publikasi di riset grup kami, yaitu riset grup wireless di TTP. Ini ada beberapa materi-materi yang dihandle oleh tidak hanya saya, tapi satu kelompok riset ini, riset RG Wireless, termasuk juga Pak Alvin di situ. Jadi mungkin Pak Alvin di situ kaitannya dengan 5G 6G Network Planning Regulation ya, nanti mungkin bisa dengan Pak Alvin, ataupun yang ini 5G 6G Channel Propagation Modeling dan seterusnya gitu ya. Kemudian channel estimation, ini juga saya juga membahas terkait channel estimation. Kemudian adaptive power control, ini menggunakan game teori. Kemudian ada juga device to device power control, ini juga saya terjun di situ gitu ya. Kemudian FVMC tadi juga sudah saya jelaskan, ini yang sudah kami kerjakan gitu ya. Jadi apa-apa yang sudah kami kerjakan ini yang kami sampaikan di sini. Yang saya sampaikan di slide ini adalah yang sudah dikerjakan oleh beberapa dosen di riset group wireless di ITTP. Ada juga channel coding, kemudian load balancing, kemudian ada juga Doppler effect pada komunikasi vehicle to vehicle gitu ya, V2V, dan masih banyak lagi sebetulnya, cuman memang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, nah sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sedikit quotes. Jadi Bruce Lee itu memang tidak hanya pintar ini ya, pintar kungfu ya, tapi sebetulnya dia juga penulis buku gitu ya, penulis. Kalau di biografinya itu Bruce Lee itu juga seorang penulis, di mana dia menulis quote yang menurut saya ini sangat tepat jika diimplementasikan pada riset ya, seseorang yang akan melakukan riset kemudian publikasi. Kalau kita lihat di situ, pengetahuan akan memberimu kekuatan, tetapi karakter memberimu kehormatan. Ini yang paling simpel saja adalah terkait dengan publikasi yang notabene kita harus banyak membaca literatur gitu ya, kemudian harus juga banyak berkutat dengan perhitungan sistem model, kemudian metode-metode. Itu adalah pengetahuan yang kita dapatkan dari membaca paper. Kemudian saat kita membuat paper, kemudian kita mempublikasikan dan kita tidak mengindahkan etika plagiarisme, ya itu kehormatan kita akan turun. Jadi intinya publikasi itu penting, tapi plagiarisme ya, hindari plagiarisme itu juga sangat penting, karena itu apa istilahnya, kaitannya dengan kehormatan kita selaku peneliti ya, artinya selaku orang-orang yang terlibat dalam dunia akademisi, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Mas Zamzam. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nggak lebih ya. Terima kasih kepada Bu Anggun yang telah menyampaikan materinya ya terkait dengan research opportunities di 5G. Ntar saya end screen. Ya, stop.
share dulu. Ya. Baik. Baik. Silakan ada waktu 15 menit ya. Silakan untuk Bapak Ibu sekalian atau teman-teman mahasiswa untuk bertanya. Boleh ini ya raise hand di chat. Silakan nanti diizinkan oleh host untuk membukakan mikrofonnya. Silakan. Ini yakin masih pada di depan laptop semua. Iya. Di chat ini. Jangan-jangan kita ngobrol sendirian ini ya Pak Alvin. Oke. Oh ya, ini ada sudah ada nih yang tanya, tapi ini Bu lewat teks di chat. Oh, nggih, monggo. Ini di grup chat Bu. Panjang, lumayan panjang ya. Saya bacakan ya. Mohon izin bertanya dari Fuad. Mohon izin bertanya kepada narasumber yang hebat. Apa konsekuensi jika menggunakan mapper yang tinggi dalam sistem 5G ini? Untuk 5G ini berapa minimal mapper yang dipakai? Itu nomor 1. Nah ini mungkin bisa dibaca untuk Ibu Anggun dan Bapak Alvin di grup chat. Itu ada sekitar 5 pertanyaan. Banyak sekali ya. Yang kedua, berkaitan dengan riset di bidang 5G, kira-kira apakah peluang riset yang bisa kita teliti di bidang hardware lain selain antena? Saya mendengarkan pemaparan dari Ibu Anggun, kebanyakan berkaitan dengan model arsitektur. Nomor 3, adakah dampak penggunaan 5G terhadap kesehatan manusia dalam jangka panjang? Pertanyaan keempat, apakah performansi 5G ini dipengaruhi oleh cuaca, misalnya hujan, badai, panas, dingin, dan lain-lain. Yang kelima, adakah peluang pengembangan hingga 7G depannya? Dan apa kira-kira sisi improvisasi berkaitan dengan teknologi yang diterapkan dibandingkan dengan 5G? Atau ada limit dalam hal bitrate karena secara komponen elektronika, terutama high frequency transistor, memiliki batas untuk dilakukan switching. Nah, itu mungkin bisa dijawab satu-satu. Silakan dibagi mungkin ya, Bu Anggun yang mana gitu ya, Pak Alvin yang mana, silakan. Oke, nanti saling melengkapi saja ya Pak Alvin ya. Oke, siap. Artinya mungkin ini satu, jika kita menggunakan mapper yang tinggi dalam sistem 5G, konsekuensi sebenarnya kalau mapper yang tinggi itu kan konsekuensinya itu segala sesuatu kan pasti ada trade off ya. Tadi juga disampaikan kapasitas itu trade off-nya dengan coverage gitu ya Pak Alvin ya. Artinya kita tidak bisa kemudian mempunyai kapasitas yang bagus, coverage-nya juga luas karena yaitu tadi kalau coverage-nya luas, dia secara kapasitas tidak bisa tinggi. Jadi untuk yang ini menjadi trade off gitu ya. Kalau kemudian kita punya mapper ya, konsekuensi menggunakan mapper yang tinggi, kalau dari sisi mapper itu kan apa namanya, kalau bayangan yang paling mudah itu mapper itu sama seperti di rumah makan Padang ya, kalau kemudian jalan yang dipakai itu luas gitu ya, di rumah makan Padang itu pelayannya itu bisa membawa piring yang sangat banyak dalam sekali jalan gitu. Nah, mapper itu analoginya yang paling mudah seperti itu. Tetapi dia juga butuh kondisi jalan yang luas atau bandwidth yang lebar katakanlah, atau kemudian komunikasi yang tidak crowded dan seterusnya. Nah, itu menjadi konsekuensi kalau kita mau menggunakan mapper yang tinggi, tetapi kemudian data yang bisa dikirimkan dalam sekali waktu itu menjadi lebih banyak dibanding yang katakanlah mapper yang rendah, contoh misal QAM, QPSK ataupun QAM, 4 QAM itu dibedakan dengan yang 256 QAM dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ada konsekuensi-konsekuensi terkait dengan penggunaan mapper tadi ya. Kemudian peluang riset yang di bidang hardware selain antena itu kalau di
sebetulnya banyak ya tadi disampaikan Pak Alvin terkait dengan IoT ya Pak ya. Yo. Jadi IoT itu kan kita kalau ngomongin IoT itu pasti arahnya ke hardware, tidak hanya antena saja gitu. Jadi semua yang berbau smart gitu ya, smart home, smart building, smart city itu banyak kan menggunakan hardware gitu. Jadi mungkin itu bisa di apa ini karena 5G itu kan ada 3 pilar tadi ya yang disampaikan Pak Alvin. Jadi smart city itu ada pilar di sebelah kiri bawah itu ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan juga dengan sama Pak Alvin ya. Kemudian kalau kesehatan dalam jangka panjang ini mungkin kaitannya maksudnya dengan radiasi itu ya, radiasi frekuensi tinggi karena di 5G itu menggunakan apa namanya frekuensi yang cukup tinggi di mm wave tadi, millimeter wave dan seterusnya. Mungkin juga ke depan ada VLC dan seterusnya itu juga menggunakan frekuensi-frekuensi yang tinggi. Nah ini cuman kalau secara detail terhadap kesehatan mungkin saya kurang begitu paham sebetulnya ya. Tapi karena mungkin bisa itu diakibatkan karena radiasi frekuensi katakanlah. Seperti itu. Kemudian apa dampak, apakah performansi 5G ini? Nah tadi kan sudah disampaikan justru untuk 5G ini jangankan cuaca yang hujan badai gitu ya. Mungkin kena daun saja dia sudah ini ya Pak Alvin ya tadi disampaikan daun, apalagi yang kemudian sampai hujan badai dan seterusnya itu akan lebih rentan. Nah, itu yang tadi disebutkan trade off tadi, gitu. Kalau untuk 7G, monggo Pak Alvin, saya belum ada bayangan, ini 5G aja belum deploy betul-betul gitu ya. Oke, mungkin saya menambahkan dari awal ya, terkait. Soal saya kedengeran ya, Bu? Ya. Oke, terkait yang mapper sebagai gambaran adalah seperti ini. Mapper ini sampel aja untuk yang ini ya, yang tadi Ibu sampaikan kan tergantung dari apakah kalau mau pakai GPSK 16 GHz atau 64 GHz. Sebenarnya bisa sampai 256 GHz untuk yang 5G, tapi saya belum ada gambaran ke arah sana. Jadi mulai dari 4G dan 5G itu sudah menerapkan namanya adaptive modulation code, di mana si user itu dapat menerima modulasi yang berbeda tergantung dari signal to noise ratio yang diterima oleh si MS terhadap BTS. Nah, semakin dekat ke sumber, maka dia mendapatkan modulasi yang lebih baik dengan bit per simbol yang dikirimkan lebih banyak. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Anggun, bahwa akan membawa bit yang lebih banyak per simbolnya. Nah, inilah yang akan dibawa oleh resource block-nya ketika itu ada di 5G. Ketika semakin jauh dari sumbernya, maka dia akan membawa bit per simbol yang lebih sedikit karena di situ ada parity check dan seterusnya yang terkait dengan mapper. Kemudian terkait tadi dengan saya start dulu. Terkait dengan nomor 2 itu berkaitan dengan riset bidang 5G apa bidang saling. Oke, tadi ada yang IoT ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Anggun. Kemudian nomor 3, apakah dampak penggunaan fitur aplikasi Indonesia dalam jangka panjang? Tentunya ketika sudah dideploy, ketika 3GPP itu sudah closing freeze untuk sebuah standar, sebuah rilis 5G itu rilis 15 untuk non standalone dan standalone yang sudah dicoba di berbagai negara di dunia. Itu artinya dia sudah memenuhi aturan kesehatan yang ada oleh WHO. Sehingga itu sudah bisa diterapkan dan sudah bisa diterima oleh badan karena radiasi, power yang dipancarkan oleh si BTS itu kecil, sekitar 32 dB kalau nggak salah, saya nggak lupa. Kemudian apakah performansi 5G ini dipengaruhi oleh cuaca? Ya pasti, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Anggun dan presentasi saya di depan, bahwa 5G ini sangat dipengaruhi oleh cuaca. Tadi ada hujan, mungkin ada pohon, ada tembok, karena dia millimeter wave. Sehingga, ini yang millimeter wave ya, ceritanya millimeter wave. Kalau yang millimeter wave ini sangat terpengaruh oleh cuaca. Nah, di IT Telkom Purwokerto ini ada penelitian ke arah sana terkait model propagasi, misalnya menggunakan musim atau yang lainnya. Tapi kalau
frekuensi 5G yang menggunakan low band dan mid band di angka 700 dan di angka 2,3, ini sama seperti seluler yang lainnya, tidak begitu terpengaruh. Tetapi ketika dia menginjak ke millimeter wave, dia akan sangat berpengaruh sekali. Oke, kemudian ya adakah pulang pengembangan hingga 7G ke depannya? Tentunya ada. Kalau kita lihat perkembangan teknologi tadi presentasi saya di slide yang pertama ada 2G, 3G, 4G, 5G itu setiap 10 tahun sekali. Ketika kita masih ribut-ribut 5G nih, ya 5G itu sudah ada penelitian terkait 6G di beberapa paper yang saya lihat. Tentunya nanti ketika orang sudah mulai 6G, nanti pasti ada penelitian ke arah 7G dan GG yang lainnya. Jadi kalau kita lihat apa yang bisa dari sisi keuntungannya. Kalau yang 6G yang saya tahu dia sudah visible light communication, dia sudah menggunakan frekuensi cahaya situ. Cahaya tampak seperti yang kita ketahui. Jadi dari sisi coverage dia lebih sempit, tapi dari sisi data dia lebih lebar sekali. Bandwidth-nya lebih banyak. 7G seperti apa? Bisa saja improve dari yang ada sekarang dengan seperti tadi yang disebut oleh Bu Anggun, ada bandwidth efisiensi dan sebagainya, dari member dan sebagainya. Misalnya 4G hanya 64 km, 6G ada 26 km, mungkin nanti di 7G ada 1024 km. Kita belum tahu ke arah sana. Kemudian nah ini yang terkait dengan high frequency transistor. Terus terang saja saya bukan bidangnya di elektronika hardware, jadi saya kurang bisa menjawab yang terkait ini. Seperti itu. Oh, ini ada yang pertanyaan yang ke saya ya. Mohon izin bertanya kepada Pak Alvin, butuh berapa lama untuk menyebarluaskan jaringan internet ke seluruh wilayah suatu negara? Sangat terbatas sekali, sangat tergantung dari berbagai macam parameter ketika kita merencanakan jaringan seluler. Yang pertama tentunya tergantung dari luas negaranya. Kalau dengan negara seperti Indonesia ini, dengan pulaunya terpisah-pisah dan dengan konturnya yang bergunung-gunung, tentunya akan sangat berbeda ketika memasang di negara di Singapura misalnya. Akan berbeda sekali. Jadi harus apple to apple. Kalau Singapura mungkin sama saja kita membangun Batam gitu. Itu akan sama. Tapi beberapa parameternya tentu saja keluasan suatu negara harus dihitung. Kemudian kesiapan dari sisi operator, kemudian dari sisi bandwidth yang dipasang, kemudian dari vendor yang mensuplai, kemudian perangkatnya ada atau tidak, terus instalasi dan seterusnya. Itu harus banyak parameter yang ada di sana. Monggo Bu Anggun, mungkin ada yang ditambahkan. Kalau untuk yang tadi, mungkin kalau kaitannya dengan deployment jaringan internet sampai ke seluruh wilayah negara, yaitu kan sangat tergantung kondisi geografis ya. Apalagi misal jangankan mereka mengetahui 5G gitu ya. Artinya yang 2G saja mungkin di pelosok masih belum semuanya terjangkau gitu. Jadi itu tadi tidak bisa diinikan, tidak bisa ditentukan berapa lama, karena penyerapan ini juga tidak hanya dari perangkat gitu ya, ketersediaan infrastruktur dan lain sebagainya, itu juga terkait juga SDM-nya gitu ya, SDM-nya yang ada di pelosok-pelosok dan seterusnya itu juga ada kajiannya tersendiri. Ini ada lagi yang bertanya tentang apakah bisa menyebabkan kanker radiasinya, Pak Alvin. Saya kalau kalau millimeter wave itu kan di antara 30 sampai 300 GHz. Ya, itu masih belum termasuk gamma. Gelombang gamma. Kalau gamma sekitar gamma dan sebagainya itu sudah menyebabkan kanker. Jadi kalau masih microwave, masih millimeter wave itu masih aman. Kalau kita
Kalau Gimana? VLC itu gimana itu ya? Visible light communication itu kan Iya, menggunakan cahaya. iya. Kalau Artinya cahaya saja masih aman di tubuh kita, apalagi millimeter wave lagi yang cuman ini ya, frekuensinya masih di bawah cahaya. Kita kan tiap hari, tiap menit, tiap detik terpapar oleh cahaya. papar cahaya. Dan kita masih aman. Apalagi millimeter wave yang di bawah visible light communication atau VLC. Seperti itu. Ini salah satu isu-isu yang paling ramai ini, terpapar, bisa terkena kanker, atau ada yang pengaruhnya dengan COVID. Nah, itu ada juga yang ramai di sana. Tapi kan negara yang belum ada 5G aja terkena COVID, nah, itu kan berarti sudah teruntuhkan. Terus apa lagi? Itu ada mahasiswa ini ya, Mas. Pak, ada mahasiswa Aulia Nabila. Mungkin Mbak Aulia, mana Mbak Aulia? Oke. Mungkin bisa dinyalakan videonya ya. Bisa dinyalakan videonya. Jadi teknologi 5G banyak sekali profit keuntungannya. Apakah ada kekurangannya? Nah, tentu saja ada kelebihan dan ada kekurangannya. Teknologi ketika dibangun, tadi kelebihannya dia ada usage skenario-nya ada 3 ya. Ada eMBB, mobile broadband, dari sisi data rate dia lebih cepat. Kemudian ada massive machine type communication, dia bisa IoT dari sisi masifnya. Kemudian ada low latency communication. Ada low latency communication, dia delay-nya yang diutamakan lebih kecil. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya adalah ketika kita membangun dari sisi millimeter wave, dia harus dibangun dengan banyak G-Node B atau BTS di sebuah area. Bisa dibayangkan kalau Anda menggunakan frekuensi yang rendah, misalnya untuk 4G ya, di angka 1800 atau di angka 2,3, itu coverage area bisa sampai 500 meter atau bisa sampai 1 kilo. Tetapi ketika Anda menggunakan millimeter wave, coverage areanya itu maksimum di angka 100 misalnya. Beberapa paper menyebutkan seperti itu. 100. Itu istilah densification tadi ya Pak ya. Artinya akan banyak site di situ ya. Betul, densification yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Anggun. Jadi dalam sebuah luasan area, kalau misalnya 4G menggunakan frekuensi yang rendah, dia cuma bisa misalnya membutuhkan 10 BTS misalnya. Kalau di 5G, dia bisa membutuhkan 100-an BTS misalnya. Millimeter wave, coverage areanya kecil-kecil. Nah, itu kan tentunya harus ada effort ke arah sana. Belum kita membahas dari sisi backbone-nya, fiber optik yang dibutuhkan. Karena isu yang terpenting dari 5G adalah transport fiber optik. Karena kalau tidak ada transport yang bagus, nanti tidak percuma saja ada 5G, karena tidak bisa mengantarkan bandwidth yang lebar. Seperti itu. Kemudian apa lagi nih? Baik. Ini ada pertanyaan dari alumni kita ini. Oh, Fadlan. Dari alumni kampus kita ya di Telkom. Existence antara FSS, C-band, dan 5G radio di mid band 3